Syekh Tubagus Muhammad Nur Husain, Mama Cimuncang. Beliau ulama pertama mendirikan pondok pesantren di daerah Cianjur, Sukabumi. Bertempat di kandang ziarah, Kampung Pesantren, Kebon Pedes, Sukaraja, Sukabumi. Diriwayatkan bahwa beliau semasa kecil tinggal di Ciwalem, Cianjur, bersama kedua orang tua dan saudaranya. Setelah dewasa selesai menuntut ilmu di pondok pesantren, karena pertempuran dengan Belanda menyebabkan beliau hijrah ke daerah Jampang, lalu ke daerah Kebon Pedes, Sukabumi dan mendirikan pesantren yang kini diyakini sebagai pesantren pertama dan tertua, yang kemudian sampai sekarang daerah tersebut dinamakan Kampung Pesantren di daerah Kebon Pedes, Jambenenggang. Nama Cimuncang sendiri diambil dari Sungai Cimuncang, yaitu ketika beliau membuat saluran air untuk persawahan dan perkebunan di daerah Kebon Pedes dan Kampung Pesantren, yang airnya diambil dari Sungai Cimuncang. Biografi riwayat, nama Syekh Tubagus Muhammad Nur Husain lahir, plus 1163 Hijriah plus 1742 Masehi wafat, Cimuncang, 17 Rajab 1247 Hijriah. Nasab silsilahnya, jalur Banten dan jalur Pamijahan dari pihak ayah, Syekh Tubagus Muhammad Nur Husain bin Tubagus Syarifuddin, Ciwalem Cianjur, bin Sultan Maulana Abul Mahasin Zainal Abidin bin Sultan Haji, Syekh Maulana Mansur, Cikaduun, bin Sultan Ageng Maulana Abdul Fatah Tirtayasa bin Sultan Syekh Maulana Abdul Ma'ali Ahmad Kenari bin Sultan Syekh Maulana Abdul Mafahir bin Sultan Syekh Maulana Muhammad Ratu Banten bin Sultan Syekh Maulana Yusuf bin Sultan Syekh Maulana Hasanuddin Banten bin Sultan Syekh Maulana Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati Cirebon, bin Sayyid Abdullah Umdatuddin bin Sayyid Ali Nurul Alam bin Sayyid Husain Jamaluddin, dimakamkan di Bugis, bin Sayyid Ahmad Syah Jalaluddin, dimakamkan di Nasradab, Indi, bin Sayyid Abdullah, dimakamkan di Nasrabad, India, bin Sayyid Abdul Malik Azmat Khan, dimakamkan di Nasrabad, India, bin Sayyid Alawi Amil Fakih, dimakamkan di Tarim, Hadramaut, Yaman, bin Sayyid Muhammad Sahib Mirbat, dimakamkan di Zifar, Hadramaut, Yaman, bin Sayyid Ali Khalikasam, dimakamkan di Tarim, Hadramaut, Yaman, bin Sayyid Alawi, dimakamkan di Bait Jabir, Hadramaut, Yaman, bin Sayyid Muhammad, dimakamkan di Bait Jabir, Hadramaut, Yaman, bin Sayyid Alawi, dimakamkan di Sahal, Yaman, bin Sayyid Tubaidillah, dimakamkan di Hadramaut, Yaman, bin Imam Ahmad Al-Muhajir, dimakamkan di Al-Husayyisah, Hadramaut, Yaman, bin Sayyid Isa An-Nakib Arumi, dimakamkan di Basrah, Irak, bin Sayyid Muhammad An-Nakib, dimakamkan di Basrah, Irak, bin Al-Imam Ali Al-Uradi, dimakamkan di Al-Madinah Al-Munawwarah, bin Al-Imam Ja'far As-Sadiq, dimakamkan di Al-Madinah Al-Munawwarah, bin Al-Imam Muhammad Al-Bakir, dimakamkan di Al-Madinah Al-Munawwarah, bin Al-Imam Ali Zainal Abidin, dimakamkan di Al-Madinah Al-Munawwarah, bin Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib, dimakamkan di Karbala, Irak, bin Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dimakamkan di Madinah Al-Munawwarah. Dari pihak ibu, Syekh Tubagus Muhammad Nur Husain bin Nyimas Nur Kasih binti Raden Bangsa Santana, dalam Bojong, bin Syekh Abdul Muhyi, Pamijahan, bin Nyai Raden Ajeng Tanganjiah binti Raden Kasambirana bin Raden Wiracandra bin Pangeran Girilaya bin Sunan Giri. Dari Syekh Abdul Muhyi Pamijahan mempunyai nasab, Syekh Abdul Muhyi bin Sembah Lebe Warta Kusuma bin Entol Pandengah bin Mudik Cikawung Ading bin Kudalanjar bin Ratu Puhun bin Prabu Siliwangi I, dan seterusnya. Perjalanan tolak ilmu beliau di sekitar Jawa, Mesir, Makkah dan Madinah. Pada usia 10 tahun, beliau sudah hafiz Al-Quran 30 juz. Pada usia 15 tahun, beliau hafiz tafsir Jalalain. Pada usia 20 tahun, beliau hafiz kitab karangan Imam Abu Syuja dan Alfiyah Ibnu Malik. Pada usia 25 tahun, beliau hafiz Jauhar Tauhid, Sorof dan memulai ngawur di Bumen Cimuncang.
Pada usia 30 tahun, beliau sudah menjadi mursyid thariqah. Disiplin ilmu yang dikuasai dan diajarkan antara lain tajwid, tafsir, hadis, tauhid, fikih, tasawuf, nahwu, shorof, ma'ani, bayan, badi, makulat, warlo, istiqo, munadoroh, mantik, falak, hikmat, DLL. Pertama kali beliau mendirikan pesantren di Ciundur Cianjur pada saat pembuatan terowongan Lampegan. Karena dikejar-kejar penjajah, kemudian beliau pindah ke Sukabumi, mendirikan pesantren di wilayah Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya karena terus-menerus dikejar-kejar penjajah, pindah lagi ke Kampung Muara Sukaraja, dan selanjutnya pindah ke dekat Sungai Cimandiri, yang sekarang disebut Kampung Pesantren, Desa Jambenenggang, Kecamatan Kebompedes, Kabupaten Sukabumi. Di kampung pesantren inilah beliau mendirikan pondok pesantren. Para santri calon ulama yang belajar di pesantren tersebut berasal antara lain dari daerah Sukabumi, Tasikmalaya, Bogor, Cianjur, Bandung, Garut, Banten, Cirebon DLL, juga dari luar Jawa. Selain membina santri, beliau, Syekh Tubagus Muhammad Nur Husain, juga mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pertanian, membuka lahan sawah baru dengan membuat selokan Cibendung yang bersumber dari Sungai Cimuncang, bendungan pasir kambing sejauh 4 km yang bersumber dari Batu Karut Sukaraja. Kitab-kitab peninggalan Mama Cimuncang dan putranya Syekh TB Muhammad Isa dan Mama Malum antara lain, Al-Quran tulis tangan, kitab doa dan thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, kitab tasawuf, kitab tentang thariqah Syatariyah beserta suluknya dan sanad guru, kitab tauhid, kitab fikih DLL, semua kitab dari kulit kayu dan tinta jafaron, asli tulisan beliau. Mama Cimuncang mempunyai putra 8, diantaranya 1. KHTB Muhammad Arif Agusonon, 2. Agus Apik, 3. Agus Abid, 4. KHTB Muhammad Isa, 5. Ama Jaro, 6. Ama Aweng, 7. Ama Kunci, 8. Ratu Nyimas Raja. Sampai sekarang, keturunan dari Mama Cimuncang sudah mencapai turunan ke-10, tapi yang masih murni nasabnya dari jalur laki-laki masih mencapai ke-5 ke-6 masih ada, yang tersebar di wilayah Jawa Barat dan di provinsi-provinsi lain di tanah air juga di luar negeri. Ada yang menjadi ulama, pejabat pemerintahan, pengusaha, dan sebagainya. Karomahnya diceritakan ada santri berasal dari daerah selatan mondok di Mama Cimuncang. Selama dia berada di pondok pesantren sekehariannya hanya menggembalakan kambing, tidak semestinya seorang santri biasanya belajar mengaji, ia lakukan selama bertahun-tahun. Pada suatu saat kedua orang tuanya santri tersebut datang akan menjemputnya, sangkaan mereka anaknya itu sudah cukup ilmunya karena sudah lama mondok lebih dari 10 tahun. Orang tuanya itu sudah membuatkan pondok pesantren, bahkan sudah mau menjodohkannya. Mama Cimuncang menjelaskan kalau anaknya itu, santri tersebut, selama bertahun-tahun berada di pesantren sekehariannya hanya menggembalakan kambing. Kedua orang tuanya bingung dan bersedih. Lalu anak itu dipanggil sama Mama Cimuncang dan disuruh mandi, setelahnya kemudian disuruh membuka mulutnya lalu oleh Mama diludahinya, kemudian disuruh pulang bersama kedua orang tuanya. Ketika sudah sampai di rumahnya di kampung, santri tersebut terbuka faham segala bidang ilmu dan berbagai kitab ia dapat membacanya dan menguasainya. Akhirnya santri tersebut menjadi ulama besar di kampungnya. Diceritakan juga, Mama Cece Samsiah sewaktu di pondok pesantren. Beliau ingin faham dan hafal kitab Samsiah. Akhirnya beliau ziarah dan riadoh di makam Mama Cimuncang, dengan rajin bertawasul dan menghafal kitab tersebut dengan prihatin beliau lakukan tiap harinya. Tidak lama kemudian alhamdulillah beliau dapat menghafal dan memahami kitab Samsiah, dengan kemahirannya akan kitab tersebut sehingga mendapat julukan nama kitab Samsiah disematkan di belakang namanya menjadi Mama Cece Samsiah. Diceritakan juga, kakek penulis, Kiai Tubagus Acep Zaini,
Ini asli cerita beliau sewaktu sebelum meninggal. Sewaktu masih muda selagi berada di pondok pesantren, beliau pernah ziarah bersama temannya 6 orang sepesantren ke makam Mama Cimuncang. Waktu itu kejadiannya malam Jumat, kata beliau kondisi penziarahannya juga masih batu-batu belum ada kubahnya. Selagi husunya tawasul wirid tanpa sepengetahuan temannya, beliau digoda dengan berbagai godaan menakutkan, seperti datangnya ular besar kemudian hilang terus ganti ulet besar kemudian hilang terus ganti katak sebesar bakul kemudian hilang terakhir makamnya terbelah dan keluar mayat sambil guling-guling di pangkuannya terus hilang. Setelah itu datang cahaya dan menjelma Mama Cimuncang sambil mengucapkan salam terus menyuruh beliau membukakan mulut kemudian meludahinya. Setelahnya beliau tidak sadarkan diri, pingsan, terbangun sudah pagi dan melihat teman-temannya sudah tidak ada. Kata beliau selama seminggu lidahnya tidak berasa, tiap makan apapun tidak ada rasanya. Setelah 7 hari tersebut beliau terbuka faham berbagai ilmu dan kitab apapun dapat membaca dan memahaminya. Sampai saat ini makam Mama Cimuncang tiap harinya selalu ramai dikunjungi para penziarah dan banyak juga bermukim riadoh. Demikian sejarah singkat Mama Cimuncang Walohi. Keutamaan menyebut mengenang kisah sejarah orang soleh. Seorang ulama penyair berkata, tulislah sejarah mereka maka kamu akan memperoleh pahala yang berlimpah. Dengan menyebut sejarah mereka hati berkarat akan menjadi bersih. Dalam hadits disebutkan, siapa yang mengisahkan orang mukmin maka seolah-olah dia menghidupkannya, dan siapa yang membaca sejarahnya orang mukmin maka seolah-olah dia menziarahinya, dan siapa yang menziarahinya maka dia berhak mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah menjadi kewajiban bagi tuan rumah untuk memuliakan orang yang menziarahinya. Dari Muaz bin Jabal, marfu, menyebut mengenang orang soleh itu menghapus dosa-dosa kecil. Sufyan bin Uyainah berkata, saat disebut kisah orang-orang soleh maka rahmat akan turun. Imam Ghazali berkata, jika tidak bisa melihat dan bersahabat dengan mereka maka tidak ada sesuatu lebih manfaat untuk hati daripada mendengarkan kisah-kisah mereka, dan sungguh kepayahan mereka dalam beribadah telah lewat namun pahala mereka masih tersisa. Yunus bin Muhammad berkata, aku tidak melihat sesuatu lebih manfaat untuk hati selain dari mengenang sejarah orang-orang soleh. Mufti Yaman Abdurrahman bin Sulaiman dan Az-Zabidi menuturkan dari muslimnya kota Makkah Syekh Hasan Al-Ajmi berkata, siapa yang mengisahkan orang mukmin dari ahli yang mempunyai keutamaan dan kesempurnaan maka dia berada dalam syafaatnya. Siapa yang menulis sejarahnya waliullah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan hatinya dan dia akan bersama wali tersebut di hari kiamat. Dan siapa yang melihat mutolaah namanya di dalam kitab tarikh sejarah karena cinta kepadanya maka seolah-olah dia menziarahinya, dan siapa yang menziarahi wali maka dosanya diampuni selama dia tidak menyakitinya dan menyakiti orang Islam. Kitab Iqdul Yawaqit.